Perkenalkan, nama saya Misael dari Prodi Ilkom dengan NIM 211251252. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran musik terhadap kecintaan Indonesia. Yang pertama, latar belakangnya. Peran musik dalam menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia berakar pada sifat musik sebagai media universal. Sebagaimana kita tahu, musik itu kan termasuk media yang sering didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sering mendengarkan musik dan tidak sedikit juga yang menyukai genre musik Indonesia. Contoh lagu-lagu Indonesia, dan Indonesia juga termasuk salah satu negara yang memiliki genre lagu sendiri, yaitu dangdut, di mana genre tersebut tidak banyak negara yang memiliki genre ciri khas tersendiri. Dan musik tersebut banyak kategorinya, seperti genre pop, rock, hip hop. Musik terdiri dari beberapa genre. Media universal, emosional. Kenapa disebut demikian? Karena musik juga disebut sebagai media komunikasi masyarakat dan bisa disalurkan emosionalnya dari penulis lagu tersebut. Pertanyaan pertama, peran musik dalam cinta berbahasa Indonesia. Jawabannya itu, musik memiliki peran yang sangat signifikan dalam menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Kenapa? Karena berfungsi sebagai jembatan budaya, media pembelajaran non-formal. Jadi, dengan kita sering mendengarkan musik, sudah pasti di dalam musik tersebut kan ada beberapa kata-kata yang mungkin kita belum pernah mendengar, kata-kata, kosakata yang belum pernah dipakai. Dan oleh karena itu kita menjadi belajar juga kalau ternyata banyak musik-musik yang menggunakan kata-kata yang jarang kita dengar, sehingga secara tidak langsung kita jadi tahu kalau ternyata ada kata ini loh. Jadi kita juga secara tidak langsung mendapat ilmu pembelajaran dari musik yang sering kita dengar, tergantung dengan genre yang kita dengar, karena berbagai macam genre musik yang ada di Indonesia. Dan musik sendiri banyak diminati beberapa kalangan masyarakat, terutamanya kaum muda, untuk menggunakan dan mencintai bahasa nasional dengan arus budaya global. Kita tidak terlepas dari arus budaya global, musik juga termasuk perkembangan zaman, begitu. Sejauh mana bahasa Indonesia meningkatkan apresiasi masyarakat? Yang pertama, mempopulerkan gaya bahasa atau majas. Lirik lagu sering kali berfungsi sebagai wadah untuk memperkenalkan dan mempopulerkan majas atau gaya bahasa. Seperti yang kita tahu, beberapa genre memiliki khas bahasanya sendiri. Contoh, beberapa musik yang slow atau dengan nada pelan biasanya memiliki lirik agak puitis, yaitu liriknya jarang kita dengar, bermakna yang dalam begitu. Yang kedua, menghidupkan bahasa sebagai karya sastra. Banyak lagu populer Indonesia yang liriknya ditulis dengan kedalaman filosofis dan emosional. Ya, karena musik termasuk dalam seni, jadi di dalam situ tercantum emosional para penulis musik, dan majas-majas yang digunakan juga memiliki arti yang dalam. 3. Jembatan apresiasi lintas generasi. Seperti musik populer Indonesia berkualitas tinggi secara lirik, dapat menarik perhatian. Yang keempat, mendekatkan diksi yang tidak populer. Beberapa musisi secara sengaja memilih diksi yang unik atau agak baku untuk lirik mereka. Lalu, pengaruh negatif dan musik dalam cinta tanah air. 1. Pembangkit semangat persatuan. 2. Media pelestarian budaya. 3. Sarana pendidikan karakter. 4. Refleksi realitas dan kritik membangun. Dampak negatifnya, dominasi musik asing yang berlebihan. 2. Penyebaran individualisme atau apatisme. Yang ketiga, penciptaan polarisasi dan anti-identitas. Ini bisa disebutkan sebagai musik-musik barat, bukan musik Indonesia, yang membuat Indonesia menjadi fanatik atau percaya akan suatu hal. Yang keempat, pengabaian musik tradisional. Jadi karena mungkin sudah nyaman dengan musik barat,
lebih senang dengar musik barat. Jadi para masyarakat Indonesia ini sudah tidak mendengarkan lagi musik-musik tradisional. Bahkan mungkin ada yang tidak tahu musik daerah khas daerah mereka sendiri itu masyarakatnya nggak tahu. Kesimpulannya, sorry. Jadi kesimpulannya musik ini benar-benar bisa membantu masyarakat dalam mencintai bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Tapi tetap saja apapun itu ada pro dan kontranya atau plus dan minusnya. Plusnya itu kita jadi tahu banyak bahasa, kita bisa belajar bahasa-bahasa baru, kita bisa lebih mengenal budaya-budaya juga karena beberapa musik itu diciptakan di suatu daerah tertentu atau golongan masyarakat tertentu. Mereka menyalurkan emosional mereka, menuangkan ide-ide mereka, menciptakan karya-karya itu melalui musik. Lalu negatifnya kalau misalkan terlalu sering mendengarkan musik barat, jadi lupa bahasa bahasa kebangsaan, lagu nasional, lagu daerah, bahkan mungkin bisa tidak suka padahal itu adalah hal yang baik untuk dilestarikan. Baik Bu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf salah dan kurangnya. Saya Misael Anjelbert Zakaria Ringkung, pamit undur diri. Makasih Bu.